Terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Ahilman, kita lanjutkan lagi. Iya. Tadi kan bahasan soal hati ya. Iya. Jadi kan itu tadi bagaimana kemudian kita senang dipuji sama orang lain, kita mudah baper segala macam, kan sebenarnya itu bagian dari bagaimana cara kita mengelola hati. Nah, gimana sih caranya kita supaya hati kita tuh tetap bening di tengah ya sudah itu tadi tuntutan sosial mungkin yang sangat besar tentu saja hari-hari ini. Silahkan. Iya, iya. Yang pertama gini, tidak akan lurus agama seseorang kecuali hatinya lurus. Dan tidak akan lurus hati seseorang kecuali lisannya lurus. Jadi ternyata Mbak Mila, etalase diri kita itu hati. Dan etalase hati itu lisan. Jadi kalau sekarang Mbak Mila nanya, gimana ya caranya membersihkan hati? Mulai dari menjaga lisan. Masya Allah. Dari situ, sok mulai hari ini jaga lisan kita. Kenapa? Karena lisan ini yang bisa menggelincirkan kita pada perkara yang tidak baik. Maka Nabi berpesan kan? Berpesannya apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Ternyata banyak bicara itu memudahkan kita untuk terjerumus pada dosa. Maka para salafus soleh itu begitu pandai menata kata dan tidak mudah bicara. Makanya lihat orang-orang soleh itu, kalau sekiranya tidak terlalu penting, diam aja. Diam. Karena lisan ini bisa, tidak bertulang itu ya. Iya, menjerumuskan. Jadi mudah menggelincirkan kita pada perkara yang tidak baik. Sehingga Nabi berpesan pada hadis yang lain itu, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu tergantung lisannya. Ayo, mulai hari ini, pengen hati kita bersih, jaga lisan. Bagaimana cara menjaganya? 3 saja. 1, jaga lisan kita untuk tidak bicara sesuatu yang menjauhkan dari Allah. Berarti apa? Isi dengan zikrullah, isi dengan kalimat-kalimat yang baik ya, sholawat. Itu akan mampu membuat kita terjaga lisannya, sehingga yang keluar di lisan ini adalah kebaikan-kebaikan. Ingat, teko itu hanya akan mengeluarkan apa yang ada di isi teko itu. Jadi kalau di lisan kita yang keluar sesuatu yang buruk berarti menunjukkan hati kita ada sesuatu yang buruk juga. Yang kedua, jaga lisan kita untuk tidak mudah menyakiti hati orang lain. Coba belajar deh, kira-kira nyakitin orang gak ya? Gitu. Coba kalau posisinya dibalik gitu ya. Maka berkatalah sesuatu yang jika orang lain itu berkata seperti itu kepadamu, kamu akan senang gitu. Makanya, jadi kalau kamu ngomong ke orang, kira-kira nyenengin orang gak ya? Kalau nggak bisa nyenengin orang, jangan nyakitin orang. Ya kan kadang-kadang mohon maaf kita mah nyenengin enggak, nyakitin sering gitu. jadi berat dua-duanya. Maka bicaralah sesuatu yang jika orang lain bicara itu kepadamu, kamu juga akan senang mendengarnya. Maka yang kedua, jaga lisan untuk tidak bicara yang menyakiti orang. Termasuk yang ketiga, jaga lisan untuk tidak bicara sesuatu yang mematahkan harapan hati orang. Pernah nggak Mbak Bila ketemu orang, nengok orang sakit, dia lagi sakit nih, tiba-tiba dia datang bilang gini, kemarin tetangga saya penyakitnya sama kayak kamu, 2 hari kemudian tuh meninggal gitu. Wah, saya usir sih. Itu kan tapi lagi sakit tuh. Menghilangkan harapan kan gitu. Bisa kan nggak ngomong itu. Aduh nih kayaknya nggak lama nih gitu. Aduh. Kenapa sih harus ngeluarin kata-kata itu? Kayaknya kudu keluarin. Padahal kalau enggak kan lebih enak gitu. Nah tapi untuk nahan itu kan susah. Berarti balik lagi hati. Ini ada persoalan. Maka yang pertama jaga lisan. Jaga jempol nggak sekarang? Iya, termasuk sekarang jaga jempol gitu. Jaga jempol Allah. Terus yang kedua, kalau hati pengen bersih, maka berkumpullah dengan orang-orang soleh. Betul. Berkumpullah dengan circle lagi. Kalau anak jaksel gitu bilangnya. Cari bestie. Cari circle yang kita akan terjaga hati pada kebaikan. Non-toxic. Mbak Mila, izin ya, ketemu sama orang yang suka ngomongin orang. Aduh, nah kudu ini. hati-hati. Kenapa? Berhati-hatilah kita berteman sama orang yang suka membicarakan aib orang lain. Tapi kalau misalnya kita nggak ikut, kita cuma diem aja. Tapi pasang telinga, nggak boleh ya. Maksudnya kalau kita nggak ikut-ikut, sebenarnya
Ya Gimana? hindari lah. Ya kalau bisa kita cabut Iya, aja ya. cabut, Maksudnya hindari. kita pergi Maka aja gitu. hati-hatilah dengan berteman dengan orang yang suka membicarakan aib orang. Kenapa? Karena berpotensi ketika engkau pergi meninggalkannya, bisa jadi dia Kita pun jadi akan bahan. membicarakan dirimu di hadapan banyak orang yang lain. Termasuk hati-hati dengan orang yang disebut bermuka dua. Ya. Kata Nabi, ada satu sikap yang sangat buruk, yaitu bermuka dua. Dia bilang ke si A begini, dia bilang ke si B begitu. Ketika bertemu Mbak Mila bilangnya begini, Ya. ketika bertemu yang lain bilangnya begitu. Hati-hati. Orang ini adalah orang yang bermuka dua. Maka na'udzubillah. Orang yang bermuka dua, orang ini tidak akan pernah bisa mencium wanginya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau sikap bermukanya dua itu membenturkan orang jadi bertengkar gara-gara dia. Maka ketika dia bertengkar ini, maka dosa pertengkarannya akan ditanggung sama kompornya ini, sama yang bermuka dua ini. Maka circle itu penting, benar. Betul, mencari teman yang baik itu penting. Hati jadi bersih. Makanya mohon maaf Mbak Mila, biasanya seseorang makin usia bertambah, itu temannya bukan makin banyak, Makin sedikit. makin sedikit. Karena dia pilih-pilih gitu. Iya. Daripada ngotorin hati, lebih baik dia menjaga hati dengan cara menyedikitkan circle yang dia hadapi. Dan kalau kita punya teman yang Masya Allah ya, yang udah sevisi sama kita, yang menyehatkan hati gitu, rasanya tuh pengen kita pegang gitu ya. Makanya kalau sudah punya teman yang baik, pegang erat-erat, jaga baik-baik. Nah yang ketiga, kalau hati kita mau bersih, perbanyaklah sholat di waktu malam. Jadi kita harus punya waktu untuk berkhalwat dengan Allah di waktu sepertiga malam. Bersihin hati. Maka ciri di antara orang soleh itu, dia sering menangis di waktu sepertiga malam. Ya dia bangun di sepertiga malam. Jadi siangnya dia berdakwah, malamnya dia merengek menangis kepada Allah. Siangnya dia bekerja, malamnya dia mengadu berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang akan membersihkan hati sehingga kita bisa menemukan kebaikan dalam hidup. Masya Allah, itu wasiat buat saya sendiri sih maksudnya ya. Ahilman ya, sholat malam. Itu memang sih maksudnya, kadang tuh kalau kita mungkin orang yang sudah rutin sholat malam tuh memang kelihatan banget ya. Maksudnya perubahannya tuh memang bisa sangat terlihat ya. Iya terlihat. Jadi lebih dia tenang gitu lebih kayaknya. punya muru'ah gitu ya. Matanya, bicaranya itu kayak tajam gitu. Dan memang itu namanya ma'unah yang Allah kasih bagi dirinya gitu. Kebaikan-kebaikan sayangnya Allah. Maka nanti dia siang harinya berbanyak puasa sunnah gitu ya, untuk jaga hati, jaga diri. Banyak baca Quran. Maka termasuk ya izin, kira-kira hati kita tuh kotor gak ya? Ya selain tadi tuh mudah suudzon, ternyata ada 3 ciri lainnya Mbak Mila dalam konteks ibadah ya. 1, lalai dalam sholat. Oke. Jadi orang kalau sering melalaikan sholat itu tanda hatinya sedang bermasalah. Yang kedua, tidak mau lama-lama dalam kebaikan. Jadi kalau lagi baca Quran tuh maunya cepet-cepet. Kayak gak betah gitu. Iya. Nah yang ketiga, sedikit untuk berbuat baik. Jadi diajak kebaikan tuh kayaknya susah gitu. Nah berarti itu ada di antara masalah. indikator hati sedang berpenyakit. Nah kalau kita udah sadar langsung ya. Langsung perbaiki Pelan-pelan semuanya. ya. Oke, Masya Allah. Ahilman ini menarik sekali. Masya Sayang Allah. waktu kita terbatas. Terima kasih ilmunya Ini Sama-sama. Masya Allah sangat bermanfaat. Mudah-mudahan juga memberikan pencerahan bagi para pemirsa Gapai Kemuliaan. Dan pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini dalam program Gapai Kemuliaan, semoga tausiah kita kali ini bisa menambah hasanah ilmu agama kita, menjadikan yang bermanfaat, dan yang paling utama, menambah ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya Maria Rahma dan juga Ustadz Ruman Fauzi pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.